Oke, jumpa kembali dengan Mas Bro Tegal malam-malam ini. Saya sambil menunggu waktu jam 12 ini, masih jam 11 belum ada. Ya saya mending ngoceh dikit untuk untuk menjadikan kalian lebih enjoy dalam bermain kripto. Ini kalau ada penurunan sedikit, sudah saya sampaikan sebelumnya, turun nggak banyak ya, demand di bawah sangat besar sekali. PP ini akan jadi besar. Turun itu hanya bermain trade, mungkin udah capek, sudah waktunya TP Asia karena udah malam, nanti dini hari dilanjut lagi market US ya. Dan ada dua whale besar yang 10 kali lipat leverage di PP. Menarik, artinya PP menjanjikan sampai berani leverage sebesar itu. Kalau yang di market cap kecil ataupun koin yang ngasal-ngasal ondal-ondal dimainkan leverage gitu ya nggak berani, apalagi yang depthnya masih pegang besar ataupun ya langsung dibanting sama mereka. Hati-hati ya. Jadi kalau ada penurunan nggak usah takut, kalian serok saja karena PP ini arahnya nanti akan ke depan. Jadi masih di 0,065 ya, masih rate-nya di situ-situ aja. Yang sudah PP ini memang ngecoh kita, orang-orang yang sabar saja yang cuan besar. Bahkan waktu Januari tahun 2024 kan bulan 11 kan terbang toh, bulan 11 terbang, turun lagi koreksi, di Desember banyak yang jual juga, nggak taunya Januari pam kembali. Memang ini sangat mengecoh dan koin yang betul-betul orang-orang sabar, sampai pada komen, aduh kalau andekan saya sabar waktu tahun 2023, saya tahun 2026, saya udah tahun 2024 bulan 11 saya udah panen besar Mas Bro, udah punya miliaran koin pada waktu itu, harga masih murah banget. Itu pun mereka CL dan tidak menikmati di 04 di tahun 2024 di bulan 11. Dan ini nanti lagi banyak akan penyesalan yang sama, saya rasa akan banyak orang begitu. Andekan, wah saya susrukin sekalian kecomberan nanti. Pasti nanti ketika ATH baru, banyak orang yang mengeluh, nangis di pojokan, ngadu sama Mas Bro. Mas Bro, saya nggak sabar, saya CL, habis nggak naik-naik, ndap-ndap kayak pantat ayam. Itu nanti akan banyak yang seperti itu. Saya yakin, apalagi kita lihat berapa ratus bahkan ribuan bahkan jutaan koin. Ini hanya tinggal PP dari tahun 2013. Memang PP kan mulai tahun 2023. Dari tahun 2013 itu aja, kalau kita amati historinya sampai sekarang ini, nggak ada koin meme yang jadi. Dan di jaringan selain ETH nggak ada, hanya Doge sama Shiba. Dan ini muncul lagi dengan holder ataupun fundamennya orang-orang besar ada di sini. Ini hanya PP terseleksi, ini hanya PP, malah fundamennya melebihi daripada Shiba dan Doge. Kalau Doge market cap-nya udah gede, koinnya nggak displasi, Elon bisa cetak kapan saja. Hidup mati kita kalau di Doge ya tergantung Elon Musk. Kalau Shiba juga sakuternya termasuk banyak dan suplainya itu lebih banyak daripada PP kawan, dan market cap-nya sudah besar, sakuternya juga banyak. Jadi hitungan matematik yang masih logik, naik berkali-kali lipat, bahkan puluhan kali lipat lebih nanti kalau FOMO euforia itu masih 99% di PP kalau menurut saya. Tapi kalian tetap dior ya, karena ini narasi pribadi saya sendiri. Dan besok jam 10 saya akan ketemu lagi sama si orang waskito tadi. Saya sudah dapat WA-nya dan tadi saya sudah komunikasi kapan ada waktu yang agak longgar, karena dia juga pekerjaannya banyak, ada sawah, ada ternak kambing, ada punya garmen konveksi, istrinya macam-macam. Ini nanti besok saya akan tanya lebih detail lagi. Dia nggak tahu saham, dia tuh nggak tahu kripto, tapi dia begitu saya ngomong PP, wah itu akan jadikan banyak orang miliarder nanti gitu. Tapi memang dibilang percaya nggak percaya, saya juga nggak percaya begituan sebetulnya. Wong saya juga nggak kesana mencari orang pintar ataupun orang tua, itu enggak. Kesananya tuh pun dituntun secara alam saja, dituntun secara alam. Jadi ya banyak
kejadian-kejadian unik lah, dan di sana itu banyak menangani orang-orang yang susah tuh, jadi punya mobil, punya rumah, punya sawah, rata-rata itu kan deal gitu loh. Kalau ada proyek-proyek yang lagi rame kan pembebasan tanah kan untuk pabrik, di mana-mana pabrik dibikin di sini kan, bubar semua. Dan kalau saya hitung pun pabrik sepatu itu pun mereknya banyak, nggak satu merek saja, banyak sekali. Dan satu pabrik itu kok nggak ngumpul satu tempat gitu loh. Di sana pabrik A ini punya A lagi, punya A lagi, punya A lagi, itu sampai puluhan lokasi tuh satu merek sepatu yang terkenal itu. Dan ini deket tol Mas Bro juga buka lagi. Ini nanti samping rumah sebelah sana kayaknya mau dibabat buka lagi. Pusing kalau ya itu yang jadi banjir itu kan. Selama ini saya udah tinggi rumahnya, jarang kena banjir. Tumben sekali ini aja kemarin saya kena banjir parah. Tadinya memang saya udah antisipasi, saya tinggiin lah rumah saya, katanya sini sering banjir gitu. Tapi kemarin kena semua karena ada pabrik ini, karena udah malam juga saya ya nggak detail banget PP ya, cuma mengingatkan aja Mbak Kripto ini jangan sampai turun sampai nanti ketakutan gitu, jangan. Karena ini di sini ada yang main-main lep-lep, ada yang ya macam-macam, jadi kan bukan investor saja ya. Ya barangkali istri saya di Jakarta kan suka nonton juga. Kata anak saya sih masih suka nonton. Saya sambil ngasih info juga, sebagai orang yang merasa cintai, saya kasih sampai saat ini, walaupun sudah bukan punya saya lagi, tetapi kasihan kalau kita tahu ya Kak, kita wajib mengingatkan, karena namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus berjiwa bersih, berjiwa besar, harus rendah hati, datang ke rumah Mas Bro, bawa saksi yang adil, saya talak dengan resmi. Karena pernikahan kemarin tuh saya rasa pernikahan yang perceraian yang enggak sah. Kalau saya pikir itu kan saya pun sidang pun enggak pernah, malah dibilangin jangan pernah datang, itu kan enggak sah. Bukan niat saya sendiri, jangan pernah datang ke pengadilan biar cepat selesai. Dia sendiri juga enggak di pengadilan itu loh, wong sidangnya di sini kok, di kampung yang mengeluarkan juga dari setempat sini kok, orangnya aja di Jakarta nggak pernah pulang, tahu-tahu udah cerai, itu kan gaib gitu loh ya. Kalau suami sih mau nikah berkali-kali sah-sah, tapi kalau seorang istri saya ingatkan jangan sampai bersinah, apalagi dengan info yang terbaru mau nalak 100 kali 1000 kali, apalagi sama istri ini. Jakarta belum pernah nalak, mau 1000 kali 1 juta kali nggak ada sah kalau nggak ada saksi. Karena nikahnya pun pakai saksi, ketika cerai juga pakai saksi, saksinya pun harus adil, ya bisa abal-abal. Kalau di sana bayar saksi sembarangan ya sama juga nggak sah, nggak bisa diakalin agama itu, dosa itu aja. Itu aja ya untuk malam ini. Sambil nunggu waktu agak malam dikit ya banyak berpikir, banyak berdoa supaya saya itu penuh dengan keikhlasan hidup ini. Juga hidup di dunia itu kan kita mau menyombongkan, mau petakilan, mau nyingkrak, mau nyibir orang, mau dendam, itu buat apa? Akan merusak batin diri sendiri toh. Hidup itu ya harus slow. Di sini juga kan sifatnya sementara. Saya pun juga banyak pelajaran yang saya dapatkan tuh, kita harus melihat sesuatu yang kejadian di sekeliling kita itu kan sebetulnya pelajaran buat kita. Ini tetangga saya itu kan sudah kepala sekolah, udah jalan, rumahnya banyak, mobilnya banyak ya, masih sehat, masih gagah, bangun rumah aja belum, untuk anaknya satu lagi besar banget, belum udah jadi selesai, tapi mau pindahan boyongan tuh tinggal seminggu lagi. Tahu-tahu malam masuk rumah sakit, nggak tahu sesak napas atau apa katanya, langsung meninggal. Itu kan ngeri banget, tidak diprediksi sebelumnya kan. Ya itu yang namanya jodoh, rezeki mati kita nggak tahu ya. Mungkin itu aja, rendah dikit, yang penting PP saya hanya memberikan kuncinya, jangan sampai PP turun ini kalian takut. Ini ada yang main paling sukses shot ke bawah sama bandar saja. Oke ya, salam dari Mas Bro Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP. Jos.